Langkah pertama adalah menyadari realita dengan jujur pada Allah dan pada diri sendiri. Di ayat pertama, kita menemukan janda ini berkata, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Bagaimana cara agar kita menyadari realita? Dengan memiliki sikap hati yang mengutamakan hal yang terutama di mata Allah. Sikap hati yang mementingkan hal yang terpenting bagi Allah. Saudaraku terkasih, apakah saat ini bisnismu, usahamu hancur? Itu bukanlah hal yang utama bagi Allah. Apakah keuanganmu hancur? Karirmu hancur? Itu bukan soal bagi Allah. Apakah saat ini pekerjaanmu hancur? Apakah rencana-rencanamu yang sudah engkau bangun sedemikian lama hancur? Bahkan cita-citamu yang sudah engkau pupuk bertahun-tahun, apakah jadi hancur? Dengar, semua itu bukanlah hal yang penting bagi Allah. Karena yang terpenting bagi Allah, apakah hatimu hancur di hadapan Allah? Yang terutama bagi Allah, apakah jiwamu remuk di mata Allah? Hati yang hancur, jiwa yang remuk, bukan karena engkau mengasihani dirimu sendiri, bukan karena ketakutanmu, kekhawatiranmu, bukan karena sekedar engkau memikirkan kepentingan dirimu dan keluargamu sendiri. Tapi kehancuran dan peremukan hati karena jiwamu takluk kepada Allah. Bahwa hanya Allah satu-satunya pengharapan, satu-satunya sumber, satu-satunya andalan untuk engkau tetap bertahan di dalam semua kesukaran ini. Sikap hati inilah yang dimiliki si anak bungsu di titik terendah di dalam hidupnya. Saat tidak ada lagi uang yang sudah habis tak tersisa. Saat tidak ada lagi teman yang semuanya sudah pergi meninggalkan dia. Saat tidak ada lagi apa-apapun yang ada padanya. Bahkan hingga ia meminta-minta ampas babi sekedar untuk mengisi perutnya yang kelaparan. Tidak seorang pun memberikannya. Sampai satu titik ia menyadari keadaannya. Inilah yang disebut metanoia. Pikirannya berubah. Dari sekedar memandang dirinya sendiri, hingga pandangannya tertuju kepada Bapa. Dan ia beroleh pengharapan dan kekuatan untuk tabah menghadapi semuanya ini. Hingga ia beroleh kasih karunia untuk menguasai dirinya dan bertindak sesuai kehendak Bapa. Hal ini pula yang terjadi pada janda miskin itu. Di bawah tekanan berat, krisis keuangan, dan masalah besar yang ia hadapi, dengan jiwa yang tenang dan mata hati terang, ia beroleh anugerah untuk mengevaluasi keadaannya dengan jernih. Dan ia tidak menjadi panik
dan gegabah. Ia mampu menguasai dirinya dengan menyesuaikan dirinya terhadap perubahan situasi kondisi yang terjadi. Ia tidak mencari rentenir, ia tidak menambah utang baru, ia berespon dengan benar karena ia mempunyai sikap hati yang benar. Ada satu pertanyaan yang saya ajukan pada hatimu. Bagaimana sikap hatimu saat ini? Apakah engkau punya sikap hati yang hancur? Jiwa yang remuk di hadapan Allah? Mari saya ajak kita datang pada Allah. Bapa, ini anakmu. Selain engkau, tiada lagi yang lain yang aku andalkan, ya Bapa. Engkaulah satu-satunya. Satu-satunya pengharapanku, sumber hidupku, gunung batuku. Engkaulah segala-galanya bagiku, Bapa. Aku percaya padamu, anugerahmu yang memampukan aku untuk menyadari keadaan ini, memandang semuanya ini dengan jernih, dan memberi aku kekuatan untuk menguasai diriku dengan berespon sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus.